pertama kali bersiaran dalam satu ruang komunikasi, mengupas berita-berita terkini, berkongsi informasi, menjengah peluang ekonomi, menerobos kandungan digital dan pelbagai ruang untuk kepentingan rakyat di kedua-dua negara. Ikuti program Suara Serumpun setiap Rabu pukul 12.30 tengah hari di Bernama Radio dan menerusi Facebook Live. Suara Serumpun, bersatu hati membentuk jati diri ke arah wawasan lebih bererti. Assalamualaikum dan salam sejahtera kita ucapkan kepada para pendengar Bernama Radio dan juga bagi mereka yang menonton kami secara langsung di Facebook Bernama Radio dan juga antara digital media. Bersama dengan saya Irfan Faruqi dan juga rakan-rakan daripada Jakarta Nita Purnamasari dan juga Demi Almanda. Cuma Nita dan Demi, hari ini sedikit istimewa kerana selepas ini kita akan bersama dengan tetamu Dr. Insinyur Rahmat Imbang Trijajono yang merupakan Direktur Politeknik Negeri Bandung. Betul kan? Betul sekali Irfan. Halo. Dem, kayaknya ada yang beda nih dari Irfan di siang hari ini. Iya, terlihat lebih rapi ya. Adakah selama ini saya tidak rapi? Keren sekali Irfan penampilannya hari ini. Habis ada acara atau mau ada acara nih Irfan? Bukan, kerana tamunya itu Direktur Politeknik. Jadi kita luar biasa. Dia kawan. Itu ya Dem ya? Iya, oke. Boleh Irfan. Next berikutnya kita akan seperti Irfan. Oke. Saya nantikan penampilan istimewa itu. Oke, siap ditunggu Irfan. Nita dan juga Demi. Baik, kerana kita ada tetamu selepas ini, kita nak terus sahaja kongsikan beberapa berita untuk kita kongsikan dengan pendengar kita. Sebelum kita dapatkan temu bual lebih lanjut ya, nanti Nita akan bawakan tetamu kita. Dan Nita, izinkan saya mulakan dahulu dengan perkembangan COVID-19 dari Kuala Lumpur, iaitu angka yang terkini yang boleh kita kongsikan dengan semua pendengar dan penonton kita di dalam talian adalah berkenaan dengan kes sembuh yang tinggi di Kuala Lumpur, di Malaysia ketika ini, iaitu 19,049 kes sembuh yang dicatatkan berbanding kes baharu hanya 7,000. Maksudnya separuh daripada kes baharu itu, 2 kali ganda adalah kes sembuh, menunjukkan trend yang sangat baik untuk COVID-19 di Malaysia. Dan daripada jumlah tersebut, majoritinya adalah kes import dan lebih menarik lagi, angka yang konsisten daripada minggu ke minggu adalah berkenaan dengan kategori kes COVID-19 yang mana mereka yang tidak bergejala dan bergejala ringan mendominasi angka tersebut hampir 98% dan selebihnya yang sedikit itu dalam 1% lebih adalah mereka yang mempunyai gejala dan memerlukan rawatan di hospital. Dan daripada kes-kes yang dicatatkan di Malaysia ya, Nita dan Demi, bukan semuanya merupakan mereka yang tidak lengkap vaksinasi, walaupun angka mereka tinggi iaitu 35% daripada kes adalah mereka yang tidak lengkap vaksinasi. Tetapi ada juga kes yang melibatkan mereka yang sudah pun melengkapkan vaksinasi tetapi tidak ada booster. 16 kes mereka yang vaksinasi tapi tak ada booster. 27 kes mereka yang dah ada booster. Dan ketika ini perkembangan COVID-19 di Malaysia pula berkenaan dengan kluster. Tidak ada kluster baharu kecuali 2 sahaja yang dilaporkan dan ketika ini yang aktif hanyalah 126 kluster berbanding 6,000 kluster secara keseluruhan. Itu perkembangan COVID-19 di Malaysia. Nita dan Demi. Baik Irfan. Untuk perkembangan COVID-19 di Indonesia sendiri, berdasarkan data Satgas COVID-19, perkembangan terbaru di Indonesia mencapai 6.033.903 total kasus positif, atau sebanyak 1,2% atau 69.849 kasus aktif. Diterbitkan oleh Fahmi Idris dan juga Harry Dwi Nanto ini sedang kudara pada waktu ini. Jadi sama-sama kita ikuti kembali Suara Serumpun episod yang ke-10. Silakan Irfan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kita ucapkan kepada para pendengar, dan ketika ini kita sedang berkongsi berkenaan dengan perkembangan COVID-19 daripada Kuala Lumpur dan juga Jakarta, dan ketika ini Nita baru saja berkongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan perkembangan COVID-19 di Jakarta. Teruskan Nita, silakan. Baik, terima kasih Irfan. Dilanjutkan untuk kasus sembuh sendiri sudah mencapai 5.808.380 kasus. Dengan jumlah penambahan terakhir kasus sembuh itu sebanyak 3.978 kasus. Dan untuk kasus meninggal terdapat penambahan 48 kasus sehingga saat ini menjadi 155.674 total kasus meninggal.
Sedangkan untuk vaksinasi COVID-19 sendiri, dosis pertama ini sudah mencapai kurang lebih sekitar 94% penerima. Untuk dosis kedua sudah mencapai 77% dan dosis ketiga atau dosis penggalak sudah mencapai 13%. Seperti itu Irfan perkembangan COVID-19 dari Indonesia. Ya, dan saya ada baca berita semalam Nita bahawa di Indonesia sekarang ni ada program pemberian dos penggalak selepas solat tarawih. Mana di masjid dan di surau dibuat pemberian dos vaksin tersebut ya? Betul. Ya, betul. Ya, karena memang dosis penggalak ini terkadang memberikan efek samping seperti pusing, mual gitu, sehingga ditakutkan apabila diberikan pada saat berpuasa itu akan mengganggu berpuasa umat muslim tentunya, sehingga untuk menanggulangi hal tersebut pemerintah juga mengadakan kegiatan vaksinasi selepas sholat isya ataupun tarawih. Begitu Irfan. Betul, jadi sudah terisi dulu nih amunisi nih. Iya, sudah berbuka, sudah makan cendol kan, pisang goreng, langsung lanjut vaksinasi. Gitu. Ya, menarik tindakan sebenarnya bukan lagi pemberian vaksin di fasiliti kesihatan, tetapi Ya. diberi di masjid-masjid dan surau-surau. Betul Irfan. Karena kan masih di angka 13% ya Iya, untuk masih dosis kecil untuk penggalak dosis ini penggalak. gitu. Jadi memang kita harus digencarkan gitu, salah satunya dengan ya itu setelah sholat tarawih gitu ya. Iya, Jadi betul. kita tak perlu susah-susah harus menuju kalau tempat-tempat Fasilitas, betul. vaksinasi booster gitu Irfan gitu. Baik, kita beralih kepada berita seterusnya ya, iaitu dari Kuala Lumpur kita nak kongsikan berkenaan dengan kos pelaksanaan haji dan umrah, yang mana untuk makluman para pendengar dan juga penonton kita, kos menunaikan ibadah haji tahun ini menerusi syarikat pengendali umrah dan haji swasta dijangka meningkat sehingga boleh mencecah RM40,000 sehingga RM50,000 seorang. Itu kata Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji Malaysia, Papuh, Datuk Seri Razali Muhammad Syam, yang mana itu meliputi kos untuk penginapan, tiket, makanan, pengangkutan jemaah dan sebagainya. Dan katanya kalau banding dahulu, kalau seorang jemaah haji menginap di Arafah dan Mina, kosnya adalah sebanyak RM1,034, sekitar RM1,000 begitu, dan kini meningkat hampir 4 kali ganda, RM5,433, iaitu mencecah RM6,000. Dan beliau berkata demikian sebagai mengulas berkenaan dengan kos haji di Malaysia ketika ini meningkat kepada lebih daripada RM25,000. Itu berkenaan dengan kos haji dan pelaksanaannya di Malaysia. Kalau di Indonesia bagaimana ya pelaksanaan haji ni itu? Kos itu tanggung sepenuhnya di jemaah ataupun ditanggung oleh kerajaan sedikit sebanyak Nita dan Demi? Iya, sebetulnya di Indonesia pun sebenarnya hampir sama ya, ada terjadi peningkatan untuk kos biaya haji tersebut. Betul. Karena memang kebetulan juga kalau tidak salah juga memang tahun ini Indonesia itu mendapatkan kuota haji sebesar 70.000 jamaah. Dan juga diperkirakan, tapi belum ada pengumuman resmi sebenarnya dari pemerintah, hanya saja pemerintah memperkirakan bahwa kos untuk haji tersebut sekarang itu menjadi sekitar 42 juta per jamaah, atau bisa dibilang kalau dalam hitungan ringgit 12.000 ringgit Malaysia untuk satu orang. Betul. Yang tadinya itu sekitar hanya 35 juta saja, Nita. Jadi memang kita pun juga mengalami kenaikan untuk ongkos haji ya Irfan ya. Jadi tidak hanya di Malaysia, di Jakarta pun ongkos haji yang tadinya 30 something ya, 30 juta something, 35 menjadi 42 juta atau 12.000 ringgit Malaysia. Irfan, karena Kemenak juga, Kementerian Agama juga menyebutkan bahwa harga kenaikan tersebut juga dipengaruhi oleh jumlah kuota yang dibatasi. Sehingga mungkin ada penyesuaian kembali tentang biaya haji tersebut, Irfan. Seperti itu. Itu berkenaan dengan haji dan umrah di dua-dua negara. Kita beralih ke seterusnya, berita daripada, saya nak sebut macam mana, Kementerian Ketenagaan Kerjaan daripada Indonesia. Betul. Dari Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu di mana Kemenaker resmi membuka posko tunjangan hari raya atau THR, bisa kita sebut 2022. Menaker Ida Fauzia mengatakan bahwa posko THR tersebut dibuka untuk mengawasi pelaksanaan pembayaran THR tahun ini, yang mana itu diwajibkan untuk dibayarkan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ia mengatakan juga bahwa pembayaran THR tahun ini harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan, di mana THR tersebut harus dibayarkan secara 100% ataupun penuh. Hal tersebut dikarenakan
THR keagamaan ini merupakan tunjangan bagi pekerja dan buruh dalam rangka memenuhi ibadah Ramadan, ibadah puasa Ramadannya. Jadi banyak sekali para karyawan dan juga pekerja ini mengharapkan THR karena kita tahu sendiri bahwa setiap Ramadan itu ada tradisi yang namanya mudik kembali ke pulang kampung. Betul. Sehingga masyarakat atau sanak keluarga yang keluarganya bekerja di Jakarta mengharapkan sekali gitu bahwa mungkin anaknya, mungkin keluarganya setelah kembali bekerja itu membawa uang lebih untuk ibaratnya menyenangkan keluarganya yang ada di kampung. Betul. Kalau Lebaran itu sudah tradisi ya, Sudah THR ya menjadi Irfan tradisi. ya. Irfan jangan-jangan lagi nunggu THR juga. Tapi kita belum tahu apakah di Malaysia ada THR. Iya. Itu soalannya. Yang pertama, saya tahu tunjangan itu maksudnya allowance yang diberikan kepada pekerja. Baik. Tapi persoalannya ialah posko itu apa dan berapa nilai THR yang diberikan kepada pekerja di Indonesia. Posko itu seperti tempat di mana orang-orang yang memang kesulitan mendapatkan THR dari perusahaan dia bekerja itu bisa mengadu di sana, Irfan. Kayak customer service mungkin ya, tapi berbentuk lokasi, Irfan. Gitu. Jadi memudahkan masyarakat nih jika THR-nya atau tidak sesuai dengan peraturan pemerintah, masyarakat bisa melaporkan ke lokasi tersebut gitu, Irfan, yang disediakan. Iya betul, karena memang kita tahu sendiri bahwa COVID ini banyak sekali melanda sektor-sektor perkantoran, sehingga ditakutkan banyak perusahaan yang tidak menepati janji untuk memberikan THR kepada karyawannya, maka Kementerian Tenaga Kerja membuka posko tersebut. Gitu, dan semua perusahaan perlu membayar tunjangan ini kepada pekerja, begitu ke? Iya perlu, karena memang sudah diatur dalam peraturan pemerintah, Irfan. I see. Berarti Jumlahnya besar? Jumlahnya cukup besar. Kalau di Malaysia ada tidak ya THR itu? Iya. Pemberian secara wajib itu tidak ada kalau di Malaysia. Mana kalau diberi, kalau tidak dapat. Tapi untuk perusahaan yang besar-besar biasanya ada disebut bonus hari raya, pemberian hari raya. Untuk pejabat awam, kakitan kerajaan dapat seperti mana diumumkan RM500 untuk setiap individu. Tapi yang diwajibkan itu, ini berita baru kalau di Malaysia ini. Iya, kebetulan di Indonesia ini THR ini memang sudah menjadi tradisi juga. Betul, Irfan. Sudah menjadi tradisi. Jadi memang bonus hari raya mungkin bonus hari raya. Bonus hari raya untuk merayakan hari raya gitu. Oke, Irfan, kita lanjut. Seperti yang Irfan sudah sampaikan bahwa di episode kali ini kita akan kedatangan tamu dari Politeknik Negeri Bandung. Oke, siang hari ini sudah hadir. Boleh silakan Pak. Ya, silakan kita bersama-sama dengan Direktur Politeknik Negeri Bandung, Dr. Insinyur Rahmat Imbang Trijajono yang akan bersama-sama kita, dan Nita akan bertanyakan beberapa perihal berkenaan dengan student exchange, Nita. Ya. Oke, sudah. Ya, Irfan, boleh disapa dulu Pak. Jakarta kebetulan, dan saya dari Bandung pagi ini ya, dari Politeknik Negeri Bandung. Betul. Pada siang hari ini sudah ada Bapak Dr. Insinyur Rahmat Imbang Tricahyono, MT, Direktur dari Politeknik Negeri Bandung. Mungkin boleh dijelaskan sedikit nih Pak Rahmat terkait apa sih Universitas Politeknik Negeri Bandung ini biar teman-teman di Malaysia mengetahui. Baik, terima kasih. Pertama-tama kami sampaikan selamat menjalankan ibadah puasa ya, bagi rekan-rekan kita di Malaysia maupun yang ada di Indonesia. Ini satu kesempatan yang baik bagi kita untuk bicara bersama. Jadi di Indonesia itu ada sistem pendidikan yang kita sebut atau politeknik begitu ya. Nah, kalau politeknik di Malaysia itu mulainya kan dari SMP, kemudian berikutnya plus 5 tahun begitu ya. As long as I understand. Dan kemudian berikutnya, kalau di Indonesia itu setelah senior high school, itulah kita mulai masuk ke politeknik. Dan politeknik itu akan memakan waktu kira-kira ada 3 tahun itu untuk 3 years diploma program. Kemudian 4 tahun itu untuk yang Bachelor in Applied Science, atau kami sebut sebagai 4 years diploma program gitu ya. Nah, kalau
Politeknik Negeri Bandung itu sebenarnya kita saat ini, kebetulan pas bulan ini, kami berulang tahun untuk yang ke-43 tahunnya. Wah, selamat. Ya, buat tepatnya Politeknik nanti, Negeri Bandung. sorry. Thank you. Dan itu akan kita rayakan tanggal 28 April ini. Jadi ini adalah merupakan satu kesempatan yang baik bagi kita untuk berdiskusi. Nah, kemudian berikutnya, Politeknik Negeri Bandung ini adalah merupakan satu center di mana dulu pada saat politeknik yang ada di Indonesia itu dibangun, seluruh lecturer, seluruh dosen itu dipersiapkan dari tempat yang dulu kami sebut sebagai Polytechnic Education Development Centers. Nah, kami mempersiapkan lecturer itu betul-betul bahwa mereka bisa memahami betul practical activity yang itu memang berjalan di industri. Baru setelah mereka lolos dari yang kita sebut sebagai Polytechnic Education Development Center tadi, mereka punya hak untuk mengajar di kelas di Politeknik. Dan itu yang berikutnya membekali sehingga seluruh proses bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian berikutnya, ya as usual, kalau di university atau politeknik itu selalu punya visi, punya misi, begitu ya. Kemudian kami punya satu value. Nah, value ini bagi kami sangat penting. Value ini sangat penting bagi para mahasiswa yang akan siap masuk ke dunia kerja. Nah, value itu kita buka dengan kejujuran. Jadi jujur itu menjadi satu hal yang sangat penting di Politeknik Negeri Bandung ini. Nah, kenapa demikian? Yang apply ingin masuk ke Politeknik Negeri Bandung itu banyak sekali. Jadi sebelum pandemi itu yang apply itu bisa sampai 50.000, 53 yang terakhir. Kemudian space yang kita miliki itu 1.800. Sehingga kami yakin betul bahwa quality anak-anak ini sudah luar biasa. Nah, itulah sebabnya maka kita harus yakinkan bahwa mereka yang masuk ini, yang anak-anak super ini, dia harus memiliki tingkat kejujuran yang luar biasa, yang tinggi. Baru kemudian berikutnya di dalamnya dia harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk bekerja sama, ya. Kemudian harus bisa saling menghargai, kemudian harus cerdas dan cermat bekerja, dan berikutnya lagi yang di ujung akhirnya itu kita tutup. Tutupnya adalah bahwa mereka harus bebas narkoba. Itu penting bagi kami. Jadi jujur, pinter, dan seterusnya, tapi kalau dia terkontaminasi narkotika, itu akan sangat berbahaya. Nah, pada titik itulah kami betul-betul menjaga kondisi tersebut. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik, dan kami memiliki 38 study program. Itu ada 3 years diploma program, itu diploma 3, kemudian ada 4 years diploma program, itu untuk yang Bachelor in Applied Science, kemudian ada 2 yang untuk magister. Nah, kalau untuk rekan-rekan yang dari Malaysia, itu sebenarnya kami sudah sangat banyak kita memiliki hubungan dengan rekan-rekan yang ada di Malaysia. Secara tradisionally, kita memiliki satu hubungan yang sangat baik dengan mereka, gitu ya. Jadi beberapa perguruan tinggi, kalau saya ambil politeknik, gitu ya, politeknik Malaysia itu banyak sekali kontak dengan kita, dan juga beberapa waktu yang lalu itu anak-anak muda dari politeknik Malaysia itu berkunjung ke kampus kita, kemudian bekerja sama, dan itu saya pikir merupakan satu hal yang sangat penting. Di luar dari akademik, itu ada satu titik yang saya amati betul bahwa program ini luar biasa. Di situ ada yang kita sebut dengan culture understanding.
di antara mereka. Itu tuh satu, saya melihat ini ternyata ini strategis sekali. Oke, academic is important, tapi culture understanding ini yang luar biasa begitu ya, sehingga membangun jembatan antara anak muda ini dengan komunikasi itu lebih baik lagi. Saya rasa itu ya. Baik, seperti itu. Jadi luar biasa ya Pak, Politeknik Negeri Bandung ini mengutamakan jujur yang paling Iya, itu yang paling penting. Jujur itu, yang paling ya. penting. Karena mereka saya yakin mereka sudah cerdas, sudah pintar begitu ya. Kalau tidak jujur itu bahaya sekali. Gitu. Baik, Ya. baik. Irfan mungkin ada yang ingin ditanyakan? Bebas narkoba, itu pun pertama kali saya dengarkan diletak sebagai nilai. Iya betul. Iya. Jadi jujur dan bebas narkoba itu adalah satu kondisi yang sangat penting yang kita tanamkan. Kemudian yang di dalam tadi itu ada kemampuan berkomunikasi, ya, kemampuan bekerja sama, kemudian kemampuan bekerja dalam satu tim yang saling menghargai. Itu adalah satu kemasan yang kita sebut dengan soft skill tadi. Jadi soft skill itu harus kita landasi dengan kejujuran, kemudian dia harus bebas dari narkoba. Yeah. Dan Dr. Ahmad, kalau boleh saya tanyakan ya, berkenaan dengan memandangkan 2 tahun, kita tidak boleh lakukan student exchange di antara dua negara. Buka saya sempadan ni, adakah ada perancangan itu? Okey, sebelum kita mengalami pandemi, itu ada exchange itu terjadi, dan insya Allah sekarang kan sudah mulai terbuka ya, dan kami punya step by step untuk mengatasi persoalan ini. Jadi di tahun 2011 pada saat mulai pandemi, kami berpikir bahwa kehidupan kampus itu harus kembali dinormalkan gitu ya. Sehingga kami sebut sebagai normalisasi kehidupan kampus. Nah, itu kita lakukan dengan vaksinasi massal. Seluruh lecturer, seluruh administrasi, pegawai administrasi, seluruh pegawai itu harus mendapatkan vaksin. Gitu. Kemudian setelah itu kita bergerak ke masyarakat sekitar kampus, karena masyarakat sekitar kampus itulah tempat mahasiswa biasanya menginap, kos gitu ya kalau di sana. Dan kemudian berikutnya setelah itu bergeraklah ke mahasiswa. Baru mahasiswa, kenapa mahasiswa tidak pertama? Kalau mahasiswa pertama yang divaksinasi, kemudian berikutnya in kampus itu belum ready kan bahaya. Sehingga seluruh kampus dan juga lingkungan itu harus ready, baru berikutnya mahasiswa masuk. Termasuk di dalamnya kita juga yakinkan bahwa seluruh keluarga dari pegawai Polban, bagi keluarga lecturer Polban, semuanya harus sehat begitu ya. Mereka juga kita beri kesempatan, dan ya sampai pada posisi yang booster itu kita jalankan terus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dari Kepolisian Republik Indonesia, Angkatan Darat, dan juga tentunya dari kesehatan. Saya rasa. Baik, terima kasih Dr. Ahmad kerana bersama kita untuk Suara Serumpun hari ini. Ya, alhamdulillah. Ya. Baik gitu. Jadi memang perencanaan untuk student exchange-nya itu ada ya Irfan, tapi memang dinormalisasi dulu nih dari mahasiswanya, dari lingkungan. Kalau udah sehat, udah nih kita udah siap untuk bertukar exchange. Betul gitu Irfan. Okay, dan waktu itu memang ada yang beberapa itu yang dari Malaysia datang kampus, kemudian juga dari rekan kita yang dari Filipina pun juga ada yang datang ke kita, kemudian dari tempat lain juga ada yang di tempat kami. Jadi ada satu titik yang ini jangan sampai terputus, yaitu culture understanding. Culture understanding dan hubungan serumpun di antara kita. Ya, serumpun. Saya ini ada satu cerita yang lucu gitu ya. Pada saat saya ambil PhD di UK, tepatnya di Leeds Uni, neighbor saya itu rekan sejawat saya yang sangat erat itu dari Malaysia. Kemudian pada saat kami pulang dari sholat Id ya,
berikutnya saya bilang, Pak Rahmat, saya jemput jam 8 gitu ya. Oke. Jam 8 saya tunggu, kok tidak datang gitu ya. Nah, rupanya jam 8 teman saya itu juga nunggu di rumahnya. Oh, ternyata dijemput itu adalah invite, right? Ya, So, kalau dijemput bagi kami itu they will pick up us. miskom. So, itu hal yang lucu gitu. Akhirnya begitu saya keluar karena itu memang close neighbors, tidak jauh gitu. Pak Rahmat. So, saya jemput jam 8 gitu ya. Oh, ternyata dia invite. Itu mengeratkan. Kesalahpahaman Irfan nih. Dia, dan itu berulang lagi pada saat saya di Indonesia itu ada satu rekan dari Switzerland yang lama di Malaysia, kemudian jadi partner kerja saya. Kemudian berikutnya saya kontak gitu ya. Pak Freddy, so I'm in Manado now, so I need to see you gitu. Langsung dia, oke, Pak Rahmat, dijemput jam 8 ya, nanti sama sopir gitu. Wah, saya tunggu jam 8. Waduh, berulang lagi. Ternyata dia ngomong bahasa Inggris. Oh, ternyata ada satu pengalaman yang lucu yang tidak bisa terlupakan saya rasa itu. Terima kasih Dr. Rahmat bersama kita di Bernama Radio dan juga untuk Suara Serumpun dalam masa yang sangat singkat ini pelbagai perkongsian soal politeknik tapi juga kisah lucu di antara kita ini bahasanya sama tapi pahamannya berbeza. Iya, betul. Terima kasih sekali lagi kepada Nita Purnawasari dan juga kepada Demi Almana yang sudah pun keluar daripada framing tapi kita ucapkan terima kasih juga kepada awak tadi dan juga Dr. Rahmat. Itu sahaja untuk Suara Serumpun hari ini. Kita harapkan supaya semangat ini dapat diteruskan sebagai satu keluarga besar untuk kita mengeratkan lagi hubungan di antara kedua negara. Bagi anda teruskan lagi Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda.